Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nadifa dan Aku Zaira dalam acara Ngobrol Asyik. Wah ini Zaira ini kenapa ya ini ya? Ini udah agak error ya Kak ya. Kenapa Udah, itu? Ini kayaknya udah kayak lemes gitu kan. Habis kayak pelajaran tugas banyak gitu. Apalagi bahasa Indonesia kan. Kenapa itu? Tugasnya itu berapa puluh, kayak 35 atau sampai 40-an soal. Wow, semangat ya, semangat. Ini kamu gak suka sama pelajarannya atau gak suka sama gurunya nih? Gimana ya Kak ya, sebenarnya tuh suka sama dua-duanya, tapi tugasnya aja Kak yang kebanyakan. Tugasnya aja, berarti Iya, gak sukanya betul. sama tugasnya. Iya betul. Kebanyakan gitu ya. Oke. Emang gurunya siapa sih Zai? Bu Masnia. Oh Bu Masnia. Bu Wah, Masnia kalau tercinta. Bu Masnia nih ya Zai ya, ini bikin aku flashback Zai. Kenapa tuh? Karena dulu tuh ya pas waktu kelas 8 ya Zai, itu tuh Bu Masnia kan megang kelasku ya buat bahasa Indonesianya. Oke. Itu tuh bener-bener kita ini pas waktu bahasa Indonesia itu kita ke perpus, terus habis itu ngerjainnya di perpus gitu. Jadi itu kayak kenangan tersendiri gitu loh Zai. Oke, Iya, oke. soalnya kan sekarang itu kan mungkin udah jarang ya ke perpus. Bahkan kalau ke perpus itu kan butuh waktu dan kita itu kadang-kadang males gitu juga. Iya bener banget. Karena kan kita kayak baca buku doang gitu loh. Iya tapi untung ya Kak, kelasku sekarang itu kayak lebih sering ke perpus gitu daripada di kelas gitu. Iya. Tapi karena sekarang kayak masjidnya lagi direnovasi, jadi kan akses buat ke perpusnya kan agak susah. Iya, Debu betul. semua. Heeh. Terus kan nggak boleh pakai kaos kaki. Iya. Ya kan? Jadi kan takutnya perpusnya tuh kotor. Betul. Gitu. Jadi Nah, di itu juga kelas. alasannya ya Zaya. Jadi enggak sebenarnya tuh kita semangat untuk membaca, tapi Iya. karena ada alasan tersendiri tuh jadi agak-agak gimana gitu. Tapi kalau misalkan tentang membaca kan kita juga bisa ya Zaya dimanapun itu. benar. Terus juga dari ngerjain tugas di perpus itu beda loh Za. Ininya apa namanya? Kayak pengalamannya tuh beda. Iya kan? sih, iya bener. Karena kalau misalkan kita di perpus tuh kan sambil suasana yang baru gitu ya. Kita sama teman-teman gitu bercanda, terus habis itu karena kita terlalu sering bercanda akhirnya dimarahin. Bukan Iya. dimarahin sih tapi kayak ditegur. Iya, kayak dinasehati, nggak karena kan boleh rame. memang kan di perpus kan kita harus diem gitu ya. Kita harus menjaga kebisingan gitu. Iya, betul. Kan harus fokus gitu ya Zai. Iya, nah kalau dari Kak Nat sendiri nih suka nggak sih kalau misalnya lagi istirahat atau lagi apa itu ke perpus buat baca buku? Sebenarnya ya Zai ya, kalau zaman-zaman dulu itu masih suka Zai sebelum masjidnya direnov. Kayak kadang-kadang itu kalau mungkin kan kalau di Mugaru tuh ini ya ada pembiasaan kalau yang haid gitu ya, yang berhalangan untuk sholat itu kan disuruh nunggu di masjid. Oh iya. Nah kalau misalkan kita nunggu di masjid itu kan agak-agak boring gitu ya, kita ngapain gitu kan, cuma duduk-duduk doang. Terus akhirnya kadang-kadang itu aku juga ikutan ke perpus gitu sambil lihat-lihat juga gitu Zai. Sampai waktu sholatnya sudah selesai baru dia balik ke kelas gitu. Iya, karena kan kalau misalnya duduk-duduk doang itu kan juga nggak boleh rame juga kan Kak. Iya. Jadi kalau ngobrol tuh harus kayak bisik-bisik gitu. Iya bener. Dan itu kayak ngapain gitu loh di sini cuman diem-diem doang gitu kan. Sambil menunggu yang lain sholat juga. Iya kan kalau di masjid kan memang kita nggak boleh rame ya Zai. Harus tahu tempatnya, harus tahu situasinya juga. Ada saat-saat itu memang kita harus aktif gitu ya, harus rame juga. Tapi ada saat-saat pula yang kita harus diem gitu. Iya, betul. Oke Zai, nah kali ini itu kan merupakan bulan Ramadan ya Zai. Ya, betul sekali. Nah kalau dari Zaira ini ya, kegiatannya selama Ramadan ini apa Zai? Dimulai dari sahur ya Kak ya. Mm-mm. Jadi sahur itu kan bangun 3:30. Iya. Jadi udah sahur, makan, selesai gitu kan. Habis gitu tidur-tiduran, nunggu adzan dulu kan. Nunggu Iya. adzan tidur-tiduran, habis itu ke masjid, sholat subuh, terus tadarus di situ sama teman-teman. Iya. Itu biasanya tuh sampai jam 5 lebih, pokoknya hampir setengah 6-an. Nah, habis selesai itu kan pulang ke rumah. Habis gitu langsung kayak mandi-mandi gitu, terus tata buku pelajaran. Kalau malamnya tuh belum sempet. Oh gitu. Terus habis selesai nata buku pelajaran itu, habis selesai mandi tuh biasanya kayak santai-santai dulu kan. Oh, Kan gitu. masuknya kan jam 7:30. Jadi biasanya tuh aku berangkatnya itu sekitar jam 7-an. Oh iya Gitu. iya. Nah udah selesai siap-siap gitu kan. Terus bunda udah selesai juga. Akhirnya berangkat ke sekolah. Terus sampai di sekolah itu jam 7. Kadang tuh masih jam 7 lebih 7, jam 7 lebih 5. Jadi sekolah tuh masih sepi banget gitu. Iya, jadi kayak kelasnya itu pun ada orang paling cuma 1, 2 gitu Iya. doang.
tapi enak. Kalau kelasnya sepi itu enak. Kenapa? Karena tuh gak rame gitu. Jadi kayak hening gitu. Iya betul. Habis itu sekolah kan belajar. Habis pulang itu kalau misalnya aku lagi ngantuk tidur siang. Tidur siang, bangun-bangun tuh jam 4, setengah 5 gitu, langsung mandi, terus sholat asar, terus nunggu buka. Ini gitu. tuh biasanya waktu nunggu buka ini aku paling suka banget ngelihat apa namanya ISMR. Tahu gak yang makan-makan gitu, yang mukbang kayak gitu. Aku paling suka lihat itu karena kayak enak banget gitu kan. Terus udah selesai kan waktunya buka. Nah, itu aku cuma minum doang, habis itu aku langsung sholat maghrib, habis itu aku langsung makan. Jadi waktu makannya tuh lama. Iya. Jadi nggak keburu-buru. Oke, nah kalau misalkan makan nih ya, habis buka langsung makan, apa kamu nggak kekenyangan gitu ya? Kan nanti kan habis buka terus kan sholat tarawih juga kan. Nah itu kan biasanya kan kalau kita kekenyangan itu kan pastinya kayak entah itu kentut, entah itu apa sendawa, gitu ngantuk kan banyak banget tuh. Kamu nggak? Enggak sih Kak, alhamdulillah enggak. Tapi pernah waktu itu sehari itu kekenyangan banget gitu kan. Terus kayak akhirnya kayak mencoba untuk kayak duduk aja gitu, kayak biar turun gitu kan makanannya. Terus apa namanya belum sempet turun semua nih, jadi kayak masih kekenyangan gitu. Itu sholat tarawih dan itu ngantuk banget. Kayak bener-bener ya Allah ngantuk banget gitu. Kayak waktu udah selesai sholat udah selesai sholat witir juga itu bener-bener langsung kayak tadarus kan, masih tadarus. Jadi sebelum tadarus itu aku kayak menyempatkan untuk tidur dulu. Oh gitu, tidur dulu untuk gak tinggal pulang. Iya bener, karena teman-temanku kan masih tadarus kan, yang lain karena kan bergilir gitu. Alhamdulillah waktu kalau tarawih itu aku selalu terakhir, jadi masih ada waktu buat tidur gitu. Wow, ini keren banget ya ini perjalanan puasanya Zaira. Iya betul. Oke, kalau Kak Nat gimana nih? Oke, nah kalau aku nih ya Zaya, sahur itu sama ya kayak kamu, 3:30 itu udah mulai sahur. Nah itu aku makan sahur kan pastinya. Terus udah setelah makan sahur itu aku mungkin kayak ya udah diem-diem nyantai-nyantai gitu. Karena kan sambil menunggu azan subuh ya. Nah kalau udah azan subuh sholat tuh, habis sholat lanjut lagi main HP lagi, nyantai-nyantai karena nggak ada yang dilakukan gitu loh Zai. Kalau pas sahur itu. Terus kalau udah mulai mepet nih ya, nggak mepet banget sih ya. Kayak udah mulai pagi gitu ya, mungkin jam 5:30, jam 6-an gitu. Aku udah mulai siap-siap buat berangkat ke sekolah. Kayak nyiapin buku pelajaran, terus habis itu ngecek tugas-tugas. Mungkin kalau misalkan lagi ada tugas ya cross check ulang gitu loh, biar bener-bener gak ketinggalan. Kalau misalkan kita ketinggalan tugas terus ngerjainnya di sekolah, apalagi kalau tugasnya ini merupakan jam pelajaran pertama, itu kan buru-buru banget ya. Nah aku nggak mau itu. Kayak males banget gitu loh, kita di sekolah pagi-pagi langsung ngerjain tugas gitu. Makanya itu cross check ulang di rumah. Kan itu masih ada waktu ya, kalau misalkan memang ada tugas yang belum aku kerjakan ya aku kerjakan secepat mungkin gitu loh, biar pagi-pagi itu cepet selesai. Kalau masih tinggal dikit-dikit ya gak apa-apa di sekolah, kan yang penting gak banyak-banyak gitu bener. Takutnya kan kalau kita nyampe di sekolah ini telat, tugasnya gak dikerjain juga gitu, takutnya kan gitu. Oke, terus udah nyiapin buku-buku, terus habis itu mandi, siap-siap gitu. Terus sekolah kan pastinya, di sekolah apel, pelajaran segala macem lah gitu. Terus pulang ini biasanya aku kadang-kadang nggak tidur. Tapi kalau misalkan emang di sekolahnya ini bener-bener yang bikin capek gitu loh, kayak banyak tugas, terus banyak kegiatan juga, kan kita kan lagi puasa ya, pasti otomatis kan capek ya. Bener banget. Ya, jadi kadang-kadang aku juga tidur, tapi lebih banyak aku ini sih nggak tidur ya. Iya. Terus habis itu kan udah masuk asar, jam 2-an ya? Belum. Jam 2-an itu ini mamaku udah siap-siap buat buka. Masa-masa gitu. Itu juga karena aku anak yang baik hati dan berbakti sekali. Jadi aku bantu-bantu juga. Iya. Sangat rajin banget nih sebenarnya. Enggak. Jadi bantu-bantu mama, terus habis itu mungkin kalau mama tuh kan yang masaknya, aku yang buat esnya, buat takjilnya gitu. Nah kalau misalnya emang takjilnya ini jadinya dikit, aku baru keluar tuh nyari-nyari takjil sambil muter-muter juga. Terus kan udah tuh sambil nyiapin buka, itu kan azan asar ya, jadi sholat dulu terus baru ngelanjutin lagi. Nah kalau udah selesai siap-siap bukanya,
jam mungkin kalau aku udah selesai itu jam 4:30 itu udah selesai. Nah biasanya karena itu kan udah capek ya membantu gitu ya, terus habis itu juga buat ini itu. Jadi ya aku leha-leha kayak ya udah beristirahat gitu sambil main HP gitu-gitu, atau mungkin ya kegiatan yang lain, ngecek tadi itu di sekolah ada tambahan tugas atau enggak gitu-gitu. Terus kalau udah tuh sambil nunggu itu aku mandi juga. Nah kalau udah mandi kan langsung buka aku biasanya. Iya. Jadi berarti Kana tuh mandinya lama? Iya dong. Paling ya lama lumayan lama lah ya. Berapa ya? Nggak tahu ya, nggak mungkin dihitung juga. Nggak mungkin sampai jam 1 jam juga lah. Pasti udah keriput gitu semua. Iya, kedinginan juga dong pastinya dong. Ya terus sudah langsung buka. Habis buka mungkin makan takjil doang, terus lanjut sholat maghrib dulu baru makan kalau aku gitu. Terus kalau misalkan masih kekenyangan karena takjil ya aku makannya setelah tarawih. Jadi baru makan. Gitu. Nah setelah tarawih itu biasanya aku balik lagi mengerjakan tugas juga kalau ada. Kalau misalkan nggak ada ya aku tetap seperti manusia biasa main HP. Iya, santai-santai. Iya betul, nggak ngapa-ngapain juga kan saya. Iya bener. Kan karena kalau kita kan juga udah capek gitu kan Kak sekolah gitu, jadi kayak kita butuh waktu untuk santai-santai. Iya mungkin kalau kamu ini bisa ya santai-santai karena kelas 7. Karena kalau aku nih ya sebenarnya juga pengennya santai-santai, tapi kayak kalau aku santai-santai sekarang terus tiba-tiba nanti di akhirnya aku nggak bisa gimana gitu. Terus ya akhirnya merubah habits yang sebenarnya tuh pengennya main HP, pengennya ya main laptop, lihat-lihat film, lihat drakor gitu kan. Ternyata baru keinget kalau misalkan aku punya kewajiban ini, jadi ya harus dikerjakan juga gitu. Pokoknya kan harus balance semuanya itu kalau aku ya gitu. Jadi sambil ngerjain gitu-gitu. Kadang-kadang juga aku nggak sepenuhnya ngerjain juga. Kadang-kadang itu kayak satu nomor udah selesai lanjut main HP dulu. Main HP dulu. Jadi kalau misalkan kan boring tuh ya ngerjain, alah boring nanti aja gitu. Iya, terus kalau misalkan udah mulai malam baru tuh beneran ngerjain karena kan udah mulai ngantuk juga gitu. Nah itu kesibukanku selama puasa ya, selama bulan Ramadan ini. Jadi diisi dengan mengerjakan tugas ya Kak kebanyakan ya? Enggak juga, kebanyakan sih sebenarnya main HP juga, itu kebanyakan banget sih itu. Karena kan kalau main HP itu kan kayak bener-bener enak banget sih Zai. Iya bener-bener. Bener kan, setuju kan ya? Iya setuju juga kan? Setuju banget. Karena kak kita ya udah nyantai-nyantai aja, nggak usah ngapa-ngapain. Ya ini sebenarnya harus dihilangkan juga ya Zaya. Iya, kita harus tahu waktu juga. Betul. Karena nggak mungkin ya sehari penuh itu kita main game itu nggak mungkin. Jadi kita harus menyesuaikan diri juga. Harus tahu mana yang kewajiban, mana yang kita bisa lakukan untuk istirahat itu. Jadi harus seimbang gitu ya Zaya. Iya harus seimbang. Karena kalau nggak seimbang itu kan juga dampaknya nanti buruk kan Kak. Betul, setuju. Karena kalau misalkan kayak gitu ya Zaya, kadang-kadang tuh aku kalau main HP nih Zaya, itu deh pusing gitu loh. Nah, iya setuju. Aku juga gitu. Jadi kalau misalkan terlalu banyak main HP tuh, kalau dalam diri aku ya efeknya itu bikin pusing. Ya, apalagi kan aku kan ada silinder. Silinder. Iya, jadi kalau terlalu banyak main HP gini kan mata kita fokus sini terus ya, ke HP terus. Jadi kayak lama-lama itu kayak pas waktu bangun itu pusing gitu loh. Gitu. Jadi ya makanya sebisa mungkin sekarang mulai dikurangin gitu sebenarnya. Oke. Nah, kalau di sekolah nih Zai, kan kita kan masuk sekolah ya pas waktu puasa kayak gini-gini. Iya. Menurutku ya ini sebenarnya ya, ini pribadi ya. Kalau misalnya lagi puasa lebih enak sekolah atau enggak? Enggak. Oh enggak. Kenapa? Karena kalau udah puasa ya kan, terus apel. Sebenarnya kalau apel tuh nggak apa-apa kan Kak, masih kayak pagi gitu. Tapi kalau udah siang, kita kan pulangnya siang ya Kak, kayak jam 1 itu kayak panas mataharinya bener-bener kayak banget gitu kan. Itu kayak aduh ya Allah, untung aku pakai sunscreen pasti gitu-gitu terus ya haus lah ya pasti karena teman-temanku tuh juga kayak banyak gitu, aduh Zai haus aku Zai panas Zai, aduh gini-gini. Terus aku sebagai Zaira gitu kan yang mempunyai iman yang sangat kuat gitu kan
Kayak Iman sangat kuat, betul. Tidak boleh aku kayak gitu-gitu kan Kak. Terus kayak pas sampai rumah itu aku langsung kayak nyalain AC terus langsung tidur siang. Oh gitu, Iya. langsung tidur siang. Iya benar, karena kalau misalnya aku kayak ngerasa haus terus aku main HP itu aku tambah kepikiran. Oh iya Gitu. bener Iya kan? bener. Iya setuju. Soalnya kan kita itu mikir, aduh kapan ya bukannya, Iya, kapan bener ya bukannya, gitu. kapan ya, kok lama banget ini. Iya Oh, gitu ya. Jadi kalau Zaira ini lebih ke mending di rumah aja Iya, mending daripada di rumah sekolah. aja. Betul. Kalau aku ini kebalikannya Zaira. Oh mending sekolah. Iya, mending sekolah. Maksudnya kalau di rumah itu ya, pasti kan kita otomatis di rumah cuman ya udah main HP gitu-gitu kan. Nah, terus kalau misalnya main HP ini bikin aku bosen gitu loh, Zai. Karena kan ya kita cuman kadang itu buka TikTok, kalau udah buka TikTok buka WA, ganti lagi buka IG. Ya udah kayak gitu-gitu doang, muter-muter di situ Iya, aja. bener. Dan itu bikin bosen. Nah, kalau misalkan di sekolah itu ya, walaupun kita lagi puasa, tapi kan kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman, terus juga kasih info, share info Iya gitu sih, ya. benar-benar. Jadi kayak sambil ngobrol-ngobrol juga, dan itu bikin gak boring gitu loh. Tapi kadang-kadang juga terkadang kita ini juga main HP bersama gitu kan. Iya, Kalau misalkan betul. sudah selesai tugas-tugasnya gitu, malah tetap balik lagi ke main HP bersama gitu. Tapi kan kita kan HP-nya kan juga dikumpulkan ya saya. Jadi Iya. itu di situ bener-bener kayak kita bisa ngobrol sama teman-teman, terus juga jauh lebih banyak interaksi kan sama orang lain Iya gitu. benar. Nah kadang kan kalau misalkan kita banyak interaksi gitu ya, itu kita melupakan kalau kita lagi puasa. Iya benar. Terus kayak waktu itu terasa begitu cepat. Makanya Betul. itu jauh enak kalau misalkan kita ke sekolah. Tapi nggak enaknya itu Pelajarannya. kalau banyak tugas itu nggak enak ya. Iya Zai. iya sebenarnya betul. Soalnya tuh kalau misalkan kita ngerjain tugasnya itu di sekolah ya Zai, kadang-kadang tuh kan kayak aduh apa sih ini nggak selesai iya kapan kayak selesainya? kesel sendiri gitu Iya. nggak selesai. Terus jadinya kan kita makin lapar gitu loh karena Iya. kebanyakan mikir. Betul. Jadi kayak aduh ini bikin lapar gitu loh karena kan kayak melihat apapun itu jadinya pingin kita makan. Iya ya Allah. Iya, tapi ya sebenarnya kalau dari aku enakan ke sekolah sih karena ketemu sama teman-teman, ketemu sama banyak orang. Ya walaupun bikin capek juga, menguras energi, tapi kalau misalkan kita bisa membawanya dengan ke arah yang positif itu ya bakalan enak sih guys. Betul. Jadi Kak Ana tuh kayak lebih suka ke sekolah karena bisa kayak ngobrol-ngobrol sama teman. Biar ternyata Kak Ana tuh orangnya gampang bosen guys. betul sekali, gampang bosan. Jadi kalau dikit-dikit itu terlalu banyak yang aku lakukan dengan orang itu ya, kadang-kadang itu juga bikin bosan gitu. Jadi harus cari kebiasaan yang lain gitu loh Zai, biar Iya. kita nih nggak bosen. Biar gak itu terus. Iya benar. Kalau misalkan itu terus itu kan bikin bosen banget ya. Kayak itu diulangi lagi Iya. gitu. Tidak ada perkembangan gitu kan. Kita kayak di situ terus kayak Iya. sama itu terus. Betul. Jadi kita ini nge-stuck gitu ya. Benar, Jadi kita benar. berhenti di tengah-tengah gitu jadinya. Makanya itu kita harus bisa cari inovasi yang lainnya gitu ya Zai, Iya, biar betul. nggak bosen-bosen banget gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan sama orang-orang itu pasti nggak bosen Zai. Iya sih. Karena kan banyak banget ya yang dilakukan. Bener, entah itu ngobrol kayak saling memberi informasi tentang tugas atau apapun itu. Iya, jadi kan bisa saling sharing gitu ya. Benar, Kita benar. nggak hanya diem doang gitu. Kalau kita di rumah kan lebih banyak diemnya ya Zaya. Iya. Jadi kita lebih banyak untuk menikmati HP gitu, menikmati laptop dengan melihat film, melihat drama gitu Iya ya. betul, Dan- betul sekali. Dan itu kayak kalau aku ya bosen gitu. Kalau kamu? kalau aku sih sebenarnya enggak ya Kak ya. Oh enggak, kamu enggak. Oke. Enggak, Kita karena- berbeda. Karena kalau menurutku itu kalau misalkan ya aku lagi kayak haus atau lapar gitu lihat HP itu juga bosan gitu. Tapi kalau misalkan lagi nggak haus, lagi nggak lapar gitu, lagi pengen lihat HP juga ya udah gitu kayak seneng gitu tambahan. Oh gitu. Kalau kamu itu seneng ya? Iya betul. Tapi terkadang itu kalau aku lihat HP ya, lihat drama, lihat film gitu ya, terus tuh kadang-kadang itu ikut kesel gitu loh jadinya. Terus akhirnya Oh, iya. nggak aku lanjutin gitu. Terus akhirnya ya udah aku mau ngapain lagi habis ini.
Kayak nggak ada sesuatu yang harus dilakukan gitu. Benar. Karena kan kalau ngeliat film, apalagi filmnya tuh kayak ada emosinya gitu kan Kak. Betul. Itu kayak mengundang kita untuk kayak emosi juga. Iya, gitu. betul banget. Ya Allah, jadi kayak benar-benar banget pokoknya kalau misalnya lihat film atau enggak drakor gitu. Makanya aku sangat menghindari melihat film atau drakor pada bulan puasa. Kenapa? Membikin Karena marah? iya, takutnya tuh marah atau takutnya tuh kayak ada perasaan yang kayak gimana gitu. Oh gitu. Oke. Iya sih, bener juga sih. Tapi ya untuk menghibur gitu ya, mungkin kita bisa melakukannya ya Zaya. Iya, betul. Tapi ini ya Zaya, terus juga kalau misalnya di rumah nih ya, di rumah ini kalau misal kita udah bosan sama HP, terus HP kita lagi ngecas, nah itu tuh makin bingung Zay mau ngapain, itu bingung banget Zay. Jadi kayak lebih baik aku berinteraksi dengan orang-orang daripada aku di rumah. Nah, terus kalau misalkan di rumah juga, terus pas waktu HP-nya ngecas itu, otomatis kan mungkin mama itu minta tolong buat misal disuruh nyapu, disuruh ngepel gitu. Betul. Dan itu jauh lebih menguras energi daripada kita ke sekolah. Iya sih. Ini surat terbuka sebenarnya buat mama juga. Oke. Iya, soalnya kan menyapu rumah itu kan kita kan juga harus bersih ya Zay gitu. Betul. Jadi kan kita juga harus detail juga gitu biar kita nggak mengulang lagi. Kalau misalkan kita kotor gitu kan jadinya disuruh ngulangin lagi. Bener. Ya daripada ngulangin lagi mending kita sekalian bersih gitu loh. Dan itu terkadang menguras energi. Tapi sebenarnya juga seru juga, tapi juga bikin capek gitu. Iya bener, apalagi kalau misalkan rumahnya tuh luas. Iya. Ya bener-bener kayak capek buat aduh ya Allah nggak selesai. Terus juga selain nyapu mungkin bisa juga buat nata-nata meja belajar gitu-gitu. Tapi sebenarnya juga males ya saya. Iya, karena kan kayak bawaannya tuh pengen tidur-tiduran terus. Iya, kalau puasa tuh nggak tahu kenapa bawaannya tuh ya udah pengen tidur aja. Apapun yang terjadi tuh ya udah tidur. Iya. Kalau misalkan lapar ya udah tidur. Iya betul. Jadi kalau gitu-gitu tuh tidur, apa-apa tidur gitu-gitu. Iya, karena kan kita juga tidak boleh makan, tidak boleh minum. Karena tuh ya kayak sebenarnya nih aku tuh kalau misalkan HP ku lagi dicas terus ya, terus aku kayak bosen gitu, nggak ada pekerjaan rumah yang harus ku selesaikan gitu. Sebenarnya aku makan jajan biasanya. Loh, biasanya kalau bukan kalau bukan puasa. Tenang, aku tuh anak baik kok Kak. Oke. Jadi itu biasanya aku ngambilin jajan gitu sambil makan coklat atau nggak minum susu gitu atau nggak lihat TV. Oh iya. Ya kan, lihat TV gitu kayak. Tapi di TV tuh juga kayak biasa aja. Gitu. Iya bener, bikin bosen kan. Iya, nggak ada yang asik makanya. gitu. Jadi akhirnya ya udah makan jajan. Tapi karena ini bulan puasa, jadi kalau misalnya HP-nya dicas, itu aku cuman satu. Tidur. Oh tidur. Oke. Tidur sambil menunggu buka. Iya betul. Itu sebenarnya hal yang sangat-sangat nikmat ya. Jadi kita tinggal bangun terus kita makan. Udah deh. Iya, betul banget. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, terus tinggal makan, tinggal minum gitu. Betul. Kalau dari kamu nih Zai, takjil paling enak itu apa Zai? Apa ya? Oh es. Es apa? Es cincau sama es ini loh Kak. Yang apa sih? Yang apa sih namanya? Oh es kopior. Apa itu? Oh yang kelapa. Yang itu. Iya tahu. Enak banget. Wow betul banget nih ya, enak banget nih. Terus kalau makanannya, jajanannya. Nah makanannya ini sebenarnya semuanya suka. Tapi yang paling disuka itu apa ya? Aku juga bingung. Apa loh? Soalnya semuanya suka. Oh semuanya suka. Iya, suka. Jadi apapun yang ada itu dimakan. Iya. Oke. Berarti Zaira ini omnivora. Memakan segala. Enggak juga. Gitu dong Kak. Enggak. Oke. Nah kalau Zaira itu kan tadi es kopior sama es cincau. Kenikmatannya tuh di mananya sih Zai? Itu tuh enak banget Kak, seger banget gitu. Kalau misalkan es cincau kan ada ininya kan, ada cincaunya gitu terus kayak aduh enak banget tuh, bikin adem kan Kak. Bikin adem terus kayak gulanya, manisnya itu kayak enak banget. Terus es kopior itu aku paling suka sama es kopior tuh soalnya tuh nggak perlu kayak dikunyah-kunyah dulu gitu. Bisa langsung ditelan gitu kan. Jadi kayak nggak repot. Langsung kayak diglek langsung kayak wow, enak banget ya. Aduh jadi pingin. Wow. Oke. Aku nggak mau nanya gitu saya. Oh iya benar. Parah banget. Nah kalau Kak Nat nih paling suka takjil apa? Kalau minuman? Kalau aku ya minuman itu
Sebenarnya suka semua, Zai. Suka Semua. Tapi kalau bagi aku ya, yang paling enak dan paling nikmat itu sebenarnya es teh aja. Es teh aja. Tahu nggak sih kenapa? Kenapa? Karena itu nggak perlu ribet gitu loh, Zai. Jadi tinggal telan. Iya. Dan juga itu menyegarkan sekali. Iya. Setelah kita minum air putih terus minum es teh kayak wow, itu enak banget gitu loh. Terus habis itu selain es teh mungkin aku sukanya itu, kalau kamu tadi kan es kopior ya, Iya. aku lebih sukanya yang satunya es degan. Oh, es degan. Iya, jadi kayak masih ada rasa-rasa kelapanya, daripada kalau es kopior itu kan langsung kayak kelapanya itu kan agak-agak kayak bubur gitu kan. Nah, kurang suka. Jadi kayak lebih enak itu kalau masih ada teksturnya. Selain itu juga suka es buah Es gitu, dan lain buah. sebagainya. Itu pokoknya semua yang tentang es itu aku suka. Oke, kalau makanan nih Kak, apa? Kalau makanan itu apa ya? Sebenarnya tuh kalau makanan itu tergantung dari apa yang dibikin sama mama. Oke, Jadi kan kalau misalkan ada atau nggak ada itu harus dimakan, Zai. Terus juga sebenarnya kalau paling favorit itu apa ya? Aku juga bingung nih kalau favorit makanan itu. Soalnya kalau misalkan kita udah lapar, itu semuanya pasti akan dimakan. Iya, betul. Nggak kepikiran ini sebelumnya Nggak kita usah suka mikir. atau enggak. Iya, jadi kayak apapun yang ada itu langsung ya udah makan aja. Iya, betul. Iya kan, kayak nggak usah repot-repot, kita nggak perlu mikir-mikir lagi. Kalau misalkan kita nggak puasa, mungkin kita pakai mikir, aduh aku nggak suka sama ini, aku nggak mau makan ini. Kayak Iya. ya udah aku nggak mau makan ini intinya gitu. Jadi kan ngasih nyari tahu atau bikin sesuatu yang kita suka, misal goreng telur atau apa gitu kan. Nah kalau lagi puasa itu kan lagi lapar-laparnya, jadi yang ada ini ya udah dimakan karena kita udah males, udah capek, jadi ya udah tinggal makan gitu. Iya, betul banget sih. Tapi ya kalau di rumahku ini yang paling sering itu satu, gorengan. Oh, gorengan. Iya, jadi kayak itu tuh lebih simple gitu ya Zaya. Jadi itu lebih apa ya, gampang didapetin ya kalau misal kita keluar-keluar gitu ya Zaya. Itu kan pasti kan banyak banget pedagang-pedagang itu yang gorengan gitu loh. Iya sih. Iya, jadi lebih mudah untuk dicari gitu. Oke, nah Kak, nanti kalau misalnya sore gitu sering nggak sih kayak berburu takjil? Itu kalau sore-sore itu sebenarnya jarang sih, lumayan jarang. jarang. Iya, aku biasanya kalau misalkan sore-sore keluar itu gara-gara misal kayak bahan-bahan buat takjilnya itu ada yang kurang gitu. Kayak contohnya kemarin-kemarin tuh aku bikin salad buah. Wow. Nah itu ternyata buah yang aku punya ini kurang gitu. Oke. Jadi nyari dulu buahnya gitu. Jadi ya sebenarnya juga buat melengkapi aja Iya gitu. sih. Jadi kalau misalkan takjil yang aku buat di rumah itu ternyata kurang, jadi baru beli keluar. Dan belinya itu selalu gorengan. Karena yang ada di jam-jam pas mau buka itu ya udah sisa gorengan doang. Iya, karena semuanya tuh Iya udah kan? habis kan Kak. Terus sekarang itu kebanyakan yang nonis tuh juga berburu takjil. Iya, nggak apa-apa dong, Zai. Iya, nggak apa-apa, Iya, nggak karena kan apa-apa. semuanya juga berhak ikutan juga kan. Juga pedagang tuh menjual bukan hanya untuk orang-orang yang buka puasa doang. Iya, betul. Iya kan? Kalau misalkan terlalu memprioritaskan yang buka puasa doang ya, Zai, nanti malah takjilnya nggak berkurang-berkurang dong. Iya, betul, betul Jadi ya nggak sekali. apa-apa dong. Kan kita juga harus sambil toleransi juga. Iya, betul. Tapi kan juga harus bisa ini ya, mungkin mengutamakan juga yang puasa. Karena kan sebenarnya takjil itu dijual buat kita-kita yang lagi cari sesuatu untuk berbuka gitu. Jadi betul. nyari makanan juga. Dan sebenarnya fungsi takjil itu buat orang-orang yang lagi ada di perjalanan tuh, Zai. Iya kan? Iya sih benar. Iya, kalau misalkan orang yang lagi ada di perjalanan itu kan mepet banget kan, tiba-tiba udah azan di jalan, jadi kan nggak bisa di rumah, otomatis Iya. mereka kan harus bisa untuk beli takjil itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya itu takjilnya tuh bersisa gitu ya, buat nanti yang orang-orang lewat gitu, mungkin yang mau takjil on the road gitu ya, apa ya, buka di jalan gitu ya, gitu. Iya sih, betul sekali. Nah Kak, kini kita ngobrol udah berapa lama nih Kak? Udah lumayan lama ya Zaya kayaknya Zai. Kita Oh, udah iya, ya kan udah lumayan lama. Oke, Kak. Karena kita juga lagi puasa ya Zai. Iya, Ya. betul. Ini otomatis juga haus juga nanti Iya. lama-lama. Ini sebenarnya juga menahan juga. betul. Iya ini kayak aduh aku pengen minum cepetan aku pengen minum. Tapi nggak bisa jadi harus ditahan juga ya Zai. betul. Oke, ini berarti karena kita sudah lama untuk berbicara dan
takutnya malah terlalu lama. Iya, Ini betul. sebaiknya kita untuk menutup acara ini ya Zaya. Iya, acara ini, Acara wes. ini, podcast ini, Podcast ini. bukan acara, ini podcast. Oke. Oke, karena tadi aku yang buka, ini nggak afdol ya kalau kamu ini nggak nutup gitu. Berarti ini yang nutup ini kali ini Zaira. Oke, gantian berarti Iya ya. betul, Oke. harus balance, harus seimbang. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan ngobrol kita tentang serunya puasa ya kan. Akhirnya aku Zaira Dan aku Nadifa. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.